Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihil azkiya wa ala ashabihil atqiya wa ala man ittaba'a hudahu ila yaumil jaza. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih membahagiakan saya di kesempatan pagi ini selain bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian yang Masya Allah, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah untuk mengejar akhirat, untuk mendapatkan hasil terbaik dari bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Di saat sebagian masih sibuk dengan urusan dunianya, di saat sebagian mulai melemah dan mengendor semangatnya, tapi Bapak dan Ibu sekalian dan juga adik-adik luar biasa menjadi penyemangat bagi siapa saja yang melihatnya. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh amal ibadah Bapak dan Ibu sekalian, kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala keburukan dunia dan akhirat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita di kesempatan pagi ini insya Allah tentang kiat istiqomah setelah Ramadan. Kiat istiqomah setelah Ramadan. Ada sebagian orang hanya bersemangat di bulan Ramadan saja. Semangat sholat berjamaah di masjidnya hanya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan masjid kembali sepi. Hanya ada sebagian orang tua saja yang mengisinya. Ada yang semangat membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bahkan bisa khatam 30 juz. Tetapi di luar Ramadan ada yang kembali melemah semangatnya, tidak lagi membaca, membiarkan mushafnya dipenuhi dengan debu. Ada yang semangat untuk sholat malam, entah itu sholat tarawih atau sholat mutlak lainnya, dari tahajud. Di luar Ramadan kembali dengan kemalasannya, dan seterusnya. Ini hal yang harus kita hindari, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang yang kembali kepada kebiasaan buruk setelah Ramadan. Orang yang beribadah kemudian setelah itu kembali bermaksiat,
setelah mendapatkan nikmat. Dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Janganlah kalian seperti seorang wanita yang menguraikan benangnya setelah ia kuat. Kain yang kuat itu terdiri dari helai-helai benang. Ya, zaman dahulu mungkin belum ada mesin, betapa sulitnya merangkai benang sehelai demi sehelai untuk menjadi sebuah kain atau pakaian. Setelah kuat, kemudian ada seorang wanita yang mengurainya. Perjuangan yang begitu meletihkan dari menyatukan benang-benang tersebut, ya, dibuat sia-sia dengan mencerai-beraikan sehelai demi sehelai benang tersebut. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa ayat ini mencela orang yang membatalkan amal baik yang telah ia bangun, seperti orang yang bersemangat di bulan Ramadan lalu meninggalkan kebaikan setelahnya. Di bulan Ramadan ini kita sedang membangun ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita rela melihat bangunan yang sudah kita dirikan tersebut kita hancurkan sendiri setelah Ramadan? Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ada yang memberikan perumpamaan seperti bayi prematur. Apa yang harus dilakukan? Bayi yang lahir secara prematur, apa yang harus dilakukan oleh dokter? Menaruhnya di inkubator. Dijaga tidak? Dirawat tidak? Diperhatikan tidak? Sangat dijaga Bapak Ibu, diperhatikan. Hingga akhirnya bayi itu diperbolehkan untuk keluar dari inkubator. Apakah dikeluarkan dari inkubator untuk hidup sehat dan tumbuh kembang baik hingga ia dewasa, ataukah setelah dikeluarkan dia untuk dihancurkan, untuk dimatikan? Tentu yang pertama, bayi tadi dirawat dengan baik. Setelah dikeluarkan, apa yang harus kita lakukan? Lebih dirawat lagi, dan lebih diperhatikan lagi oleh orang tuanya. Dijaga makanannya, dijaga dari mara bahaya agar tumbuh dan tumbuh dan tumbuh. Bukan kemudian dibiarkan hingga akhirnya justru mati di luar, setelah sebelumnya dijaga baik-baik di inkubator. Demikianlah sedikit perumpamaan tentang amalan seorang hamba di bulan Ramadan. Betapa ia dijaga dengan baik, dipelihara dan diperhatikan. Ibadah-ibadah wajibnya ditambah dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Apakah setelah selesai Ramadan kita biarkan kembali lemah, tidak lagi semangat dalam beribadah kepada Allah? Ataukah justru kita rawat dan kita terus jaga? Ingat Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tanda diterimanya ibadah adalah diberikannya keistiqomahan setelah ibadah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu, yang konsisten, meskipun sedikit. Maka Rasulullah mencela salah seorang sahabat, dulu dia suka sholat malam dan sekarang dia meninggalkannya. Rasulullah tidak mencela orang yang memang dari awal nggak sholat malam gitu, nggak menggubris. Tapi ini orang yang dulunya suka sholat malam dan sekarang tidak lagi. Mantan ustadz, mantan kiai, mantan santri, mantan orang soleh, itu lebih tercela daripada yang memang sejak awal mungkin tidak sebaik yang disebutkan tadi. Ya, maka sangat penting sekali untuk menjaga keistiqomahan setelah Ramadan. Seorang ulama ditanya, mana yang lebih baik, bulan Sya'ban atau bulan Rajab? Maka beliau menjawab, jangan kau jadi Rajabi atau Sya'bani yang hanya beribadah melihat waktu tertentu, di Rajab saja atau di Sya'ban saja, dan mungkin Ramadhani yang hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi jadilah Rabbani yang terus-menerus istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentunya yang dimaksud jangan menjadi hamba Rajab atau hamba Sya'ban atau Ramadan itu adalah mereka yang meninggalkan ketaatan di luar bulan-bulan tersebut. Bukan berarti tidak boleh lebih giat di bulan tersebut. Orang yang meninggalkan ketaatan dan menggantinya dengan kemaksiatan di luar bulan-bulan tersebut, ini yang tercela. Adapun yang lebih giat, maka tidak tercela. Misalnya, biasanya membaca Al-Quran 30 juz itu dalam waktu 1 bulan, sehari 1 juz. Di bulan Ramadan dalam sepekan khatam 30 juz. Ini lebih giat atau tidak? Lebih giat. Setelah bulan Syawal kembali lagi 30 juz dalam sebulan. Ini tercela atau tidak? Ini tercela atau tidak? Tidak. Karena dia masih istiqomah membaca Al-Quran, hanya saja kuantitasnya yang berbeda. Dalilnya adalah apa yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah itu orang yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi tidak merubah dari dermawan menjadi pelit begitu, Pak. Dermawan terus dermawan, hanya saja di bulan Ramadan lebih lagi. Itu diperbolehkan dan itu bagus. Jadi saya sampaikan ini supaya tidak salah paham. Orang yang biasa sholat tarawih tambah tahajud di luar Ramadan tidak tahajud sama sekali, ini tercela atau tidak?
Tidak tahajud sama sekali. Tercela atau tidak? Berbeda dengan orang yang setelah Ramadan tahajud walaupun mungkin tidak banyak dan tidak selama ketika sholat tarawih. Misalnya tetap 11 rakaat tapi surat-surat pendek, 15 menit selesai. Boleh tidak? Boleh. Atau tidak 11 rakaat, mungkin 3 rakaat saja, tapi dia tetap laksanakan tahajud itu. Maka yang demikian tidak tercela. Yang tercela adalah yang meninggalkan sama sekali, atau yang berubah antara taat menjadi maksiat. Di bulan Ramadan menutup aurat, di luar Ramadan membuka aurat. Ini jelas tercela. Itu yang bertentangan dengan keistiqomahan. Ya, maka apa yang dimaksud dengan istiqomah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 dan 14 tentang orang-orang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika yadkhulunal jannata khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak akan dihinggapi rasa takut dengan masa depannya, juga tidak akan dihinggapi rasa sedih dengan masa lalunya, dengan apa yang hilang dari urusan dunianya. Mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, istiqomah berarti tetap teguh di atas tauhid dalam mengesahkan Allah. Ya, teguh di atas tauhid, mengesahkan Allah, meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, beribadah hanya kepada Allah, dan meyakini Allah memiliki nama dan sifat yang agung yang sesuai dengan keagungannya, berbeda dengan makhluknya. Ini teguh di atas tauhid, tidak memalingkan sedikit pun ibadah, entah itu doa, entah itu harapan, entah itu tawakal, entah itu sembelihan, apapun juga dari macam ibadah kepada selain Allah. Ini teguh di atas tauhid dan ketaatan kepada Allah hingga akhir hayat. Ketaatan kepada Allah hingga akhir hayatnya, dia terus dalam keadaan seperti itu. Karena kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Selagi kita belum meninggal dunia, teruslah dalam ketaatan. Dan jangan sedikit pun lengah. Maksiat bentar, capek taat mulu. Bisa jadi saat maksiat itulah dia meninggal. Dan bisa jadi saat dia bermaksiat itulah dia terus jauh dan lupa kembali pulang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah tambah penyimpangan mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit, maka Allah pun akan tambah penyakitnya. Tidak ada jaminan ketika kita maksiat bentar bisa balik lagi ke taat. Tidak ada jaminan. Sebentarlah katanya. Masa nggak boleh senang-senang? Capek jadi orang alim terus, jadi orang taat terus, jadi santri terus, pengen tahu hingar-bingarnya dunia kayak gimana sih?
asyiknya dunia kayak gimana, hingga akhirnya ketika dia mencoba sekali, syaitan akan bawa dia ke yang lebih besar. Mencoba terus dan akhirnya tidak kembali kecuali yang diberikan taufik oleh Allah. Atau dia meninggal dalam keadaan seperti itu, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan ahli surga sampai jarak dia dengan surga tinggal sehasta saja. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli neraka, dia meninggal. Maka dia pun masuk neraka, na'udzubillah. Maka istiqomah itu teguh di atas tauhid, teguh di atas ketaatan kepada Allah sampai kapan? Sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syekh As-Sa'di rahimahullah menambahkan bahwa istiqomah mencakup konsistensi dalam keimanan, dalam perkataan, dalam perbuatan tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bapak Ibu, apakah tidak boleh tergelincir? Sebagai manusia biasa, ya sebagai manusia biasa kita tidak bisa luput dari kesalahan, dari ketergelinciran. Tapi orang beriman ketika tergelincir itu enggak sengaja, atau kalaupun sengaja langsung kembali dan ingat dan memohon ampun. Allah berfirman dalam surat Al-Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Termasuk ahli surga adalah di antara mereka yang apabila mereka terjatuh kepada perbuatan keji atau mendolimi diri mereka sendiri, mereka ingat Allah, kemudian mereka pun istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat. Tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak terus-menerus dalam kesalahannya, sedangkan mereka mengetahui terjatuh sangat mungkin, tapi segeralah kembali. Itu orang istiqomah. Jadi bukan berarti orang istiqomah seperti malaikat, Bapak Ibu, tidak. Mereka manusia biasa, kadang salah ngomong, kadang salah sikap, tetapi mereka ketika menyadari, mereka istighfar, memohon ampun kepada Allah dan kembali ke jalan yang lurus. Itu orang yang istiqomah. Lantas bagaimana cara menjaga keistiqomahan setelah Ramadan ini? Yang pertama, dengan meluruskan niat agar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Kata para ulama, al-ikhlasu tajridul qasdi fit taqarrubi ila Allah an jami'i syawaib. Ikhlas itu memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari segala kotoran. Ketika kita melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, apa tujuan kita? Apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan? Orang yang ikhlas murni tujuannya hanya untuk Allah, hanya untuk negeri akhirat. Jauh dari kotoran riya, ingin dilihat. Jauh dari kotoran sum'ah, ingin didengar. Atau beramal karena dunia. Tidak ada itu semua. Murni tujuannya hanya untuk Allah. Semua ibadah dilakukan seperti itu. Puasanya, tarawehnya, itikafnya, jadi imamnya, jadi makmumnya, jadi pengajarnya, jadi pendengarnya. Semua kebaikan murni tujuannya untuk Allah.
Ya, orang yang niatnya ikhlas akan diberikan keistiqomahan karena tidak ada akhir atau tidak ada perhentian terakhir kecuali sampai menginjakkan kaki di surga. Itu yang dia inginkan. Adapun orang yang niatnya dunia, jika dia dapatkan dunia, dia akan berhenti. Udah cukup. Saya sudah dapat dunia saya nggak mau lanjut lagi perjalanannya. Ini udah jadi tujuan saya, emang begini. Saya sudah dapatkan, ya sudah. Kalian lanjut, saya sudah cukup sampai di sini. Karena udah dapat apa yang dia inginkan. Dan kalau dia tidak dapat, dia juga berhenti. Percuma saya. Dalam perjalanan ini udah capek, udah jauh, nggak dapat, mendingan mundur aja deh. Itu kalau niatnya dunia. Dapat dunia berhenti, nggak dapat juga kecewa, putus asa dan berhenti. Berbeda dengan yang ikhlas, entah dia dapat dunia, entah dia tidak dapat dunia, tujuannya adalah akhirat, tidak akan berhenti. Jadi ikhlaskan semuanya. Yang pertama, yang kedua, melanjutkan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Walaupun mungkin secara kuantitas tidak sebanyak di bulan Ramadan. Misalnya apa? Di bulan Ramadan kita berpuasa sebulan. Maka lanjutkanlah dengan puasa-puasa sunnah. Misalnya dengan 6 hari bulan Syawal. Bayangkan dari 1 bulan kita cukup 6 hari. Ya, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana qasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti berpuasa sepanjang tahun. Semoga Allah mudahkan nanti kita. Kita kalau ikhlas bulan Ramadan ini puasa, insya Allah Syawal itu mudah. Sebulan aja kita lakukan karena Allah. 6 hari karena Allah, insya Allah bisa, insya Allah mudah. Tapi kalau nggak ikhlas di bulan Ramadan, akan sulit di bulan Syawal. Setelah Syawal bagaimana? Masih ada Senin, Kamis, cukup 2 hari setiap pekan. Sebulan berarti 8. Atau tidak bisa Senin, Kamis, ya udah Ayamul Bid, 3 hari setiap bulan. Lanjutkan. Yang terbiasa puasa, lanjutkan walaupun durasinya tidak banyak. Kalau bisa banyak seperti Daud, maka itu juga lebih baik. Sebaik-baik puasa sunnah adalah puasa Daud. Sehari puasa, besok buka, sehari puasa, besok buka. Itu puasa terbaik. Hanya dilakukan oleh orang-orang yang ya sabiquna bil khair, yang terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Selain puasa apa? Salat malam tadi. Jangan kita tinggalkan walaupun 1 rakaat witir, Bapak Ibu. Rasulullah kalau dalam safar beliau meninggalkan salat sunnah kecuali witir. Sampai-sampai Imam Ahmad meragukan kejujuran, keadilan, al-adalah bagi mereka yang meninggalkan salat witir. Beliau tidak mau mengambil riwayat, mengambil ilmu dari orang yang enggak salat witir, yang meninggalkan salat witir. Kenapa? Karena riwayat itu kan meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Sedangkan dia tahu Rasulullah begitu menjaga salat witir, sedangkan dia meremehkan. Di mana kecintaannya kepada Rasulullah, dia meriwayatkan hadis gitu. Maka beliau tidak percaya. Ya bukan berarti semua ulama sama seperti beliau, tidak, tapi ini kehati-hatian Imam Ahmad meragukan kejujuran orang yang tidak menjaga salat witir karena saking banyaknya riwayat yang menunjukkan ditekankannya salat witir. 1 rakaat. Ya, kemudian juga ibadah-ibadah yang lain, sedekah, lanjutkan sedekahnya.
baca Quran, lanjutkan baca Qurannya walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan, dengan tadabbur dan berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tersebut. Selanjutnya di antara cara agar istiqomah adalah memilih teman dekat dan juga lingkungan yang baik. Bagaimanapun teman dekat itu akan mempengaruhi kita. Teman dekatnya ngajak ngobrol, kita bakal ke bawah. Teman dekatnya ngantuk, kita akan ke bawah. Teman dekat gibah, kita akan ke bawah. Teman dekat malas, kita akan ke bawah. As-sahib sahib. Teman itu akan narik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman dekat. Bergaul kita dengan semua manusia. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul dengan manusia dengan pergaulan yang baik, entah dia muslim, entah dia kafir, entah dia taat, entah dia maksiat. Pergaulan kita terbuka dan luas. Tapi memilih best friend, ya, teman kongkow, nongkrong, teman bepergian bareng, itikaf bareng, ya itu harus pilih-pilih. Kenapa? Akan mempengaruhi kita. Mereka korupsi, kita akan ke bawah juga. Ya, mereka berbuat maksiat, kita akan ke bawah juga. Minimal ke bawah baunya. Karena ini teman dekatnya, setidaknya minimal jadi saksi dan diinterogasi. Walaupun mungkin tidak terlibat. Tapi Anda teman dekatnya. Ya maka bahaya sekali memilih teman dekat yang buruk. Pilihlah yang memiliki 5 kriteria. Yang pertama, bertakwa pada Allah. Yang kedua, berakhlak. Yang ketiga, berakal, waras, akal sehat. Yang keempat, zuhud terhadap dunia. Dan yang kelima, yang istiqomah. Yang istiqomah di jalan yang lurus, di atas Al-Quran dan Sunnah, sesuai pemahaman para salafus saleh. Jangan kita berteman dengan yang tidak bertakwa, orang-orang fasik. Jangan kita berteman dengan orang yang tidak berakhlak, yang bakhil, yang pemarah, yang enggak berbakti pada orang tua, yang durhaka, ya. Yang enggak punya akhlak itu jangan ditemani. Jangan kita berteman dengan orang yang kurang waras, yang tidak bisa mengontrol emosinya, bisa memukul sampai membunuh bahkan karena tidak waras. Jangan juga yang tamak terhadap dunia, orientasinya duniawi terus, omongannya duniawi, menghalalkan segala cara demi dapat dunia. Dan yang kelima, jangan berteman dengan orang yang menyimpang dari ajaran Islam. 5 kriteria tersebut untuk menjaga keistiqomahan dalam memilih teman. Kiat selanjutnya adalah banyak berdoa. Rasulullah mengajarkan banyak doa kepada kita. Di antaranya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu, atau teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Minta keteguhan kepada Allah. Jika kita berdoa, Allah pasti akan mengabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kita minta istiqomah, insya Allah diberikan istiqomah. Karena memang seseorang tidak bisa istiqomah kecuali jika Allah yang membimbingnya,
Allah yang memberikan taufik padanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan mendapatkan petunjuk jika Allah tidak memberikan petunjuk. Istiqomahnya kita karena Allah yang memberikan istiqomah. Kemudian doa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Ya, perbanyak doa. Kemudian yang terakhir, menghindari sebab-sebab penyimpangan berupa syahwat dan syubhat. Seseorang bisa istiqomah ketika dia tidak mengikuti syubhat maupun syahwat. Dia akan terus di jalan yang lurus. Ketika dia mengikuti syubhat yang merusak ilmu dan keyakinan, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka dia akan berpaling dari jalan yang lurus. Demikian juga ketika dia mengikuti syahwat, cinta harta, cinta dunia, kemaksiatan berupa zina, mabuk-mabukan dan seterusnya, maka dia pun akan keluar dari jalan istiqomah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ini beberapa kiat agar kita bisa menjaga istiqomah di luar bulan Ramadan nanti. Ya, semoga Allah wafatkan kita dalam ketaatan dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apakah ada tanya jawab atau langsung? Boleh, silakan jika ada yang ingin berdiskusi atau tanya jawab. Cukup insya Allah ya. Insya Allah kita akan istirahatnya setelah ini. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi hadirin dan hadirat sekalian. Allah berikan keistiqomahan kepada kita hingga akhir hayat. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kekhilafannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.